Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil nas, malikin nas, ilahin nas. Faddala rasulana ala jami'in nas. Wa ja'alana min ummatihi khayra ummatin ukhrijat linnas. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Syahadatan nadakhiruha liyawmi majmu'un lahun nas. Wa nashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sayyidun nas. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi at-tayyibin al-athhar. Waradillahumma anhum wa amman tabi'ahum ila yaumiddin, amma ba'dah. Aqulu rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli waj'al li waziran min ahli Harun akhi. Nawaitu at-ta'allum wa at-ta'lim wa at-tadhakkura wa at-tadhkir wa an-naf'a wal intifa' wal ifadata wal istifadah والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء مرضات الله وقربه. Bagaimana kabarnya kawan-kawan? Alhamdulillah. Dan agak sedikit maju kali ya. Satu saf ya. Udah makan? Belum ya? Tapi sehat semua ya? Tonton Banat sehat semua? Alhamdulillah. Kemarin kita membahas apa? Ad-dalalah. Ad-dalalah itu apa definisinya? Fahmu amrin amri. Di dalam ad-dalalah itu ada yang disebut dengan ad-dal, kemudian al-madlul, yang ketiga mustadil, yang keempat mustadal. Pembagian ad-dalalah itu terbagi menjadi dua. Ada lafziyah, ada pembagiannya dari segi apa? Hasabnya bihasbi apa? Bihasabil akli. Ya. Nah, hasarnya hasar apa? Hasar akli, mohon maaf. Kemudian lafziyah dan ghair lafziyah terbagi menjadi apa? Wada'iyah, tabi'iyah, sama akliyah. Kemudian pembagian terhadap wada'iyah, tabi'iyah, sama akliyah itu hasarnya hasar apa? Istiqrar. Kemudian yang dipilih dari berbagai macam, 6 macam ad-dalalah itu adalah apa? Adalah lafziyah yang wada'iyah. Kenapa yang dipilih di antara selainnya adalah ad-dalalah lafziyah yang wada'iyah? Lis-suhulati takhattum bihi. Terus lindibatiha, ya.
Insyaallah pada pertemuan kali ini kita akan melanjutkan masih dengan pembahasan ad-dalalah. Kemarin yang dipilih adalah ad-dalalah ya, lafziyah dan wad'iyah. Kenapa yang dipilih itu adalah ad-dalalah lafziyah wad'iyah? Setidaknya kita bisa mengambil kesimpulan setidaknya ada tiga alasan. Yang pertama adalah lisumuliha. Yang pertama lisumuliha. Kemudian yang kedua lindibatiha. Kemudian yang ketiga lisuhulatiha. Dalalah itu terbagi menjadi dua. Bihasabiddal ya. Pembagian ad-dalalah bihasabiddal, melihat terhadap dalnya. Apa itu dal? Penunjuknya ya. Terbagi menjadi dua. Imma dia lafziyah, imma dia ghair lafziyah. Kalau lafziyah berarti penunjuknya menggunakan lafaz. Kalau ghair lafziyah berarti selain menggunakan lafaz. Masing-masing dari lafziyah itu terbagi menjadi tiga. Dalalah wad'iyah, dalalah lafziyah wad'iyah, dalalah lafziyah tabi'iyah, dalalah lafziyah aqliyah. Begitupun dengan dalalah ghair lafziyah yang wad'iyah, dalalah ghair lafziyah yang tabi'iyah, dalalah ghair lafziyah yang aqliyah. Di antara 6 macam tadi yang telah disebutkan, yang dipilih dalam pembahasan mantik adalah ad-dalalah lafziyah wad'iyah. Kenapa yang dipilih dalam mantik itu adalah ad-dalalah lafziyah yang wad'iyah? Setidaknya ada tiga alasan. Yang pertama adalah lisumuliha. Yang pertama apa? Lisumuliha. Karena apa? Karena dalalah lafziyah yang wad'iyah itu syumul. Dia bisa mencakup tabi'iyah, dia bisa mencakup aqliyah. Paham sampai sini? Yang pertama lisumuliha. Kemudian yang kedua, kenapa kok dari 6 macam tadi yang dipilih adalah dalalah lafziyah wad'iyah? Setidaknya alasan yang kedua adalah apa? Lintibatiha. Karena dalalah wad'iyah, dalalah lafziyah wad'iyah itu apa? Dia mundhabit.
Dia mundhabit. Berbeda dengan dalalah tabi'iyah dan dalalah lafziyah yang tabi'iyah dan aqliyah. Di mana dalalah yang tabi'iyah dan aqliyah keduanya itu apa? Yakhtalifu biikhtilafil azminah. Ya. Yakhtalifu biikhtilafil azminah. Berbeda seiring berjalannya waktu. Berbeda dengan wada'iyah yang dia muntabit. Maka ada yang namanya kamus. Ya. Maka ada yang namanya kamus. Masing-masing dari kata yang kita ketahui ketika kita rujuk ke dalam kamus itu ada makna yang mundhabit. Paham? Mundhabitnya dari segi apa? Dari segi itu. Lindibatiha. Ada yang disebut dengan kamus. Kita bisa merujuk ke dalam kamus. Kemudian yang ketiga, kenapa dipilihnya dalalah lafziyah yang wada'iyah? Kenapa? Lisuhulatiha. Ya. Karena yang lebih difahami atau lebih cepat untuk kita sampai ke dalam makna ketika kita menyampaikan atau menunjukkan menggunakan lafaz. Paham sampai sini? Setidaknya sekali lagi, kenapa kok yang dipilih adalah dalalah lafziyah wada'iyah dalam mantiq? Setidaknya kita punya 3 alasan. Yang pertama, li syumuliha. Karena dia lebih mencakup tabi'iyah dan aqliyah. Bisa mencakup tabi'iyah dan aqliyah. Yang kedua, lindibatiha. Karena dia tolak ukurnya jelas, mundhabit. Maka dari itu ada yang disebut dengan kamus. Ketika kita merujuk satu kata, kita bisa rujuk di kamus. Ya. Makna itu jelas, tolak ukurnya jelas. Kemudian yang ketiga adalah apa? Lisuhulatiha. Karena ketika kita menunjukkan terhadap sesuatu lebih mudah difahami menggunakan lafaz. Paham sampai sini? Paham. Kemudian sekarang kita akan mengkerucut gitu ya. Tadi kan kemarin kita bahas aksam ad-dalalah atau anwa ad-dalalah. Kemudian mengkerucut ke ad-dalalah lafziyah yang wada'iyah. Tamam? Nah, sekarang kita ingin bedah apa sih wada'iyah itu? Ya. Kita ingin memperdalam dalalah lafziyah yang wada'iyah. Yang pertama, kita harus paham apa itu wada'. Ya. Apa kira-kira wada'? Apa itu wada'? Ada yang tahu? Ada yang tahu nggak? Yang tahu dikasih hadiah. Ada yang tahu nggak, teman-teman? Apa itu wada'? Ta'rif wada' itu setidaknya ada 2. Kenapa? Wada' itu ada yang bimaknal am. Kemudian yang kedua, wada' itu ada yang bimaknal khas. Wada' itu ada yang bimaknal am dan wada' itu ada yang bimaknal khas. Wada' bimaknal am itu apa? Wada' bimaknal am itu apa? Ja'alu syai'in min
min syai'. Wada itu ja'lu syai'in min syai'in. Wada secara am itu apa? Ja'lu syai' min syai'. Menjadikan sesuatu dari sesuatu. Misal Ustadz siapa? Kak Kani Kadi Roni. Oh Gani, sorry. Misalkan Ustadz Goni lagi buat jus mangga. Jus mangga. Jus mangga itu bahannya apa aja? Mangga, ya, air dan lain sebagainya. Sehingga jadilah jus mangga. Prosesnya disebut dengan wada. Mas Goni ya disebut dengan wadi. Itu secara umum. Wada secara umum itu apa? Ja'lu syai' min syai'. Menjadikan sesuatu dari sesuatu. Oke? Kemudian ada wada bimaknal 'am, bimaknal khas. Apa itu? Wada bimaknal khas. Ada yang tahu? Ja'lu syai' bi'izail makna. Bimaknal khas apa? Ja'lu syai' bi'izail makna. Ja'lu syai' bi'izail makna. Kebaca teman-teman? Kebaca ya. Wada itu ada yang bimaknal 'am, ada yang bimaknal khas. Wada bimaknal 'am itu apa? Ja'lu syai'in min syai'. Kemudian wada bimaknal khas itu apa? Ja'lu syai' bi'izail makna. Kelihatan nggak? Mana yang lebih umum? Ja'lu syai' min syai', yang kedua kan itu umum. Ya. Kita bisa menjadikan apapun dari apapun itu. Tamam? Akan tetapi ketika kita bawakan wada kepada makna khas, gitu ya. Jadi apa? Ja'lu syai' bi'izail makna. Lebih mengkerucut. Ja'lu syai' bi'izail makna. Kemudian selanjutnya, apa artinya dari ja'lu syai' bi'izail makna? Ada yang bisa mengartikan? Ja'lu syai' bi'izail makna maksudnya apa? Menjadikan lafaz kemudian ditempelkan lafaz itu kepada makna. Gitu ya? Paham nggak? Ja'lu syai' bi'izail makna. Atau ja'lul lafzi, ya. Atau ja'lul lafzi bi'izail makna. Menjadikan lafaz kemudian ditempelkan kepada lafaz itu apa? Makna. Tamam? Contohnya apa? Dulu itu botol, kita tahu botol. Kata botol itu ditemukan pada tahun berapa?
Pada tahun berapa? Tahun sekian-sekian lah, gitu ya. Orang dulu waktu menamakan botol, gitu ya, dia membuat lafaz botol, kemudian ditempelkan kepada botol itu makna botol. Paham nggak? Nih, botol. Ini botol lah, gitu ya. Dulu sebelum ada botol, orang pertama kali yang apa? Yang menamakan botol itu dia membuat atau menjadikan lafaz botol, lafaznya aja botol. Kemudian ditempelkan dari lafaz itu apa? Sebuah makna. Botol itu yang memiliki tutupnya, kemudian yang berbentuk tabung dan lain sebagainya. Itu adalah makna daripada botol. Prosesnya disebut wado. Paham nggak? Paham nggak? Paham nggak teman-teman? Saya ulangi. Wado itu ada yang bimakna la'am, ada yang bimakna khas. Wado bimakna la'am itu apa? Ja'lu syai' min syai', menjadikan sesuatu dari sesuatu. Tamam? Menjadikan sesuatu dari sesuatu. Mas Goni buat jus mangga, gitu ya. Mas Goni sebagai wali menjadikan jus mangga itu dari apa? Dari buah mangga. Prosesnya disebut dengan wado. Kemudian wado bimakna khas, gitu ya. Karena syai ini kan bisa apapun itu, maka dia bimakna am. Akan tetapi kita lebih mengkerucut kepada makna wado bimakna khas. Itu apa? Ja'alul lafzi biizail makna. Menjadikan lafaz, kemudian dari lafaz itu ditempelkan makna. Seperti apa? Zaman dulu orang tuh nggak tahu botol, nggak tahu apa itu botol. Kemudian ada pencetus botol. Dia membuat lafaz botol, kemudian ditempelkan dari lafaz botol itu sebuah makna, yaitu apa? Yang memiliki tutup, yang berbentuk tabung, sebagai wadah air, dan lain sebagainya. Paham? Paham ya? Jangan kemana-mana. Kita lagi meng-highlight proses wadahnya itu. Proses wadahnya. Itu arti dari wada. Jadi setiap kata yang teman-teman ketahui sekarang itu melalui proses daripada wada. Lafaznya itu dibuat, kemudian dari lafaz itu ditempelkan sebuah makna. Paham sampai sini? Paham nggak? Ini harus jelas dulu ini. Paham ya? Kemudian selanjutnya wada itu ada namanya wada tahqiqi, ada namanya wada apa? Wada apa? Ta'wili, ya. Wada itu ada yang namanya wada tahqiqi, ada wada yang bermakna tahlili, ta'wili. Gitu ya. Teman-teman yang baru datang pahami ini. Jadi ini adalah
Kenapa sih dalalah itu yang dipilih atau yang dibahas dalam mantik yang lafziyah wad'iyah? Setidaknya ada tiga. Disumuliha, lindibatiha, disuhulatiha. Gitu ya. Disumuliha karena dia bisa mencakup tabi'iyah dan akliyah. Lindibatiha karena dia mundhabit, tolak ukurnya jelas. Sepertinya apa? Seperti apa? Seperti ada kata-kata yang dibahas di dalam kamus. Kemudian lisuhulatiha karena apa? Karena orang ketika dia menunjukkan terhadap suatu makna, untuk menunjukkan makna dia lebih mudah menggunakan lafaz. Kemudian wadhu ada yang bimaknal am, ada yang bimaknal khos. Kama sabaqa dzikruhu. Kemudian kita masuk ke dalam wadhu. Wadhu itu terbagi menjadi tahqiqi dan wadhu ta'wili. Oke, kita pelan-pelan karena ini pembahasan yang harus difahami. Ada wadhu apa? Tahqiqi dan aywa. Wadhu tahqiqi contohnya apa? Contohnya penggunaan kata apa? Penggunaan kata asad terhadap hayawan muftaris. Hayawan muftaris. Wadhu tahqiq itu apa? Contohnya adalah pengitlakan lafaz asad, yang dimana dari lafaz asad ini gitu ya mengandung sebuah makna, yaitu hayawan muftaris gitu ya. Jadi kalau wadhu itu pasti ada lafaz, ada makna. Lihat di sini nih. Contoh dari wadhu tahqiq itu apa? Asad gitu ya. Lafaz asad yang mengandung makna hakikat. Apa? Wadhu itu dia terbagi menjadi wadhu tahqiqi dan wadhu ta'wili. Pertanyaannya, apa itu hakikat? Hakikat itu adalah apa? Isti'malul lafzi lima wudi'alahu. Oke? Isti'malul lafzi lima wudi'alahu. Untuk bisa kita mendefinisikan hakikat, kita harus tahu apa itu wadhu. Makanya kita harus paham dulu wadhunya, baru kita bisa memaknai hakikat. Hakikat itu adalah penggunaan lafaz lima wudi'alahu sesuai dengan makna wadhunya. Ya. Penggunaan lafaz sesuai dengan makna wadhunya itu disebut dengan hakikat. Apa itu wadhu? Wadhu itu apa? Ja'lul lafzi bi'izail ma'. Menjadikan lafaz kemudian ditempelkan atas lafaz itu sebuah makna. Contohnya seperti botol. Orang pencetus botol itu dia melafazkan atau menyebutkan botol itu, kemudian dia menempelkan pada kata botol itu apa? Sebuah makna, yaitu wadah untuk menampung air gitu ya.
yang berbentuk tabung dan lain sebagainya. Tamam? Paham ya, Bapak? Kemudian hakikoh itu apa? Isti'malul lafzi lima wudi'alahu. Penggunaan lafaz yang sesuai dengan makna wada'nya. Oke? Muqabil daripada hakikoh itu apa? Majaz. Majaz. Berarti sebaliknya. Nah, contoh daripada wada' yang tahqiqi adalah apa? Lafaz asad yang memiliki makna hayawan muftaris. Berarti maksud daripada wada' tahqiqi pada contoh ini apa? Penggunaan lafaz asad yang dimana dari lafaz asad itu makna wada'nya adalah hayawan muftaris. Paham? Wada' tahqiqi. Kemudian selanjutnya adalah wada' ta'wili. Wada' ta'wili. Contohnya seperti apa? Contohnya seperti asad yang dimaknai sebagai apa? Rajulun suja. Ya. Dia ditakwil. Oke? Dia ditakwil daripada makna hakikinya. Paham? Contoh daripada wada' yang takwili, contohnya adalah apa? Penggunaan kata asad yang dimana, gitu ya, dimaknai dari lafaz asad itu apa? Takwil daripada makna aslinya, yaitu apa? Rajulun suja. Rajulun suja. Ya. Lelaki yang pemberani. Jelas sampai sini? Kemudian ada kaidah penting lagi. Al-aslu fi isti'mali al-lafzi apa? Haqiqah. Al-aslu fi isti'malil lafzi haqiqah. Asal, gitu ya. Dalam penggunaan lafaz itu berupa hakikat. Sama? Asal dalam penggunaan lafaz itu hakikat. Loh, kok nggak sesuai dengan hakikat? Berarti bisa kita curigai bahwa lafaz itu adalah apa? Adalah majaz. Paham sampai sini? Jujur-jujuran aja. Paham nggak? Ini sengaja nih, pelan-pelan. Paham ya? Kita review. Kita sekarang ini lagi bahas dalalah lafziyah yang wad'iyah. Sekarang kita ini ingin mendalami, gitu ya. Karena pembahasan dalalah lafziyah wad'iyah ini dibahas dalam ilmu mantik karena 3 sebab ini.
Karena 3 alasan ini, maka dari itu penting bagi kita untuk memperdalam apa itu makna daripada wada. Kemudian kita tadi sudah mengetahui bahwasannya wada itu ada yang bimaknal am, ada yang bimaknal khas. Apa itu wada bimaknal am? Ja'lu syai'in min syai'in. Apapun itu, gitu ya. Syai'nya ini apapun itu, gitu ya. Makanya dia am. Kemudian ada wada, makna wada bimaknal khas. Itu apa? Ja'lul lafzi bi izail makna. Menjadikan lafaz kemudian ditempelkan daripada lafaz itu sebuah makna. Contohnya tadi seperti pencetus botol, ya, dan lain sebagainya. Oke? Kemudian selanjutnya bahwasannya di wada itu dia ada yang disebut wada tahqiqi, ada yang wada ta'wili. Dalam proses wada itu ada yang disebut wada tahqiqi, ada yang disebut dengan wada ta'wili. Untuk kita mengetahui wada tahqiqi, kita harus tahu apa itu hakikat. Apa itu hakikat? Isti'malul lafzi lima wudi'alahu. Penggunaan lafaz terhadap makna daripada wadanya. Gitu ya. Contohnya seperti apa? Penggunaan lafaz asad terhadap makna wada daripada asad itu yaitu hayawan muftaris. Berarti ini sesuai dengan wadanya. Kemudian ada yang disebut dengan wada ta'wili. Tamam? Wada apa? Wada ta'wili. Yaitu penggunaan lafaz asad kemudian dimaknai daripada lafaz asad itu ta'wilan daripada makna aslinya. Yaitu apa? Hayawan muftaris. Ta'wilan daripada makna hayawan muftaris. Sehingga menjadi apa? Menjadi rajulun syuja. Ra'aitu asadan fil hammami. Dalam balaghah disebutkan seperti itu. Ra'aitu asadan fil hammami. Saya melihat apa? Asad fil hammami. Hammam itu apa? Pemandian ya. Fil hammami. Itu adalah majas. Dia mengitlakan asad tapi memaksudkan dari asad itu apa? Rajulun syuja. Korinahnya apa? Korinahnya apa? Nah, itu nanti dibahas di balaghah. Gitu ya. Setidaknya kita bisa tahu wada itu ada yang tahqiqi, ada yang ta'wili. Itu dulu aja. Jadi pembahasan kita ini yang pertama, kemudian ini yang kedua, ini yang ketiga, ini yang keempat, kemudian menghasilkan kaidah. Al aslu fi isti'malil lafzi haqiqah. Al aslu fi isti'malil lafzi apa? Haqiqah. Asal dalam penggunaan lafaz itu apa? Hakikat, bukan majas. Tamam? Kemudian selanjutnya hakikah itu dia ada yang lughawi, ada yang syar'i, ada yang urfi. Hakikat itu ada yang lughawi, ada yang syar'i, ada yang urfi.
Simpan dulu itu. Kita pelan-pelan ya. Mulai masuk nih. Al aslu fi isti'malil lafzi haqiqah. Apa itu haqiqah? Apa itu wada? Tamam. Hakikat itu ada yang lugawi, ada yang syar'i, ada yang urfi. Contoh hakikat yang dimana hakikat itu bermakna isti'malul lafzi lima wudi'alahu. Secara lugawi itu contohnya apa? Contohnya apa? Contohnya asad. Lafaz asad kepada mana apa? Hayawan muftaris. Ya, ini nih contohnya. Contoh dari hakikat yang lugawi. Penggunaan lafaz asad lima wudi alahu yang sesuai dengan makna wadanya yang berupa apa? Wada lugawi. Secara lugawi. Contohnya adalah asad, lafaz asad ketika dimaknai hayawan muftaris. Contoh lain apa? Al-insan, hayawanun natuk. Itu contoh dari hakikat yang lugawi. Kemudian selanjutnya contoh daripada hakikat yang syar'i. Contohnya apa? Kenapa? As-salat, ya, as-salatu. Contohnya apa? As-salatu dibawakan kepada mana apa? Ad-du'a. Contohnya seperti apa? Contohnya seperti lafaz as-salat, gitu ya. Yang dia sebenarnya kan makna as-salat itu apa? Adalah ad-du'a. Tetapi kita ini memaknai salat apa? 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 Af'alun wa aqwalun. Terus Nah, kita memaknai salat itu seperti itu. Af'al wal aqwal muftatahatun bitakbir, kemudian diakhiri dengan salam. Itu mana sholat, gitu ya. Secara apa? Secara syar'i. Padahal mana daripada sholat itu apa? Ad-du'a. Ya. Mana asli dari sholat itu apa? Ad-du'a. Berarti ini, mohon maaf, kita tulisnya af'al ya, wal aqwal muftatahatun bit takbir ila akhirih, ya. Itu hakikat secara syar'i. Paham? Kemudian contoh hakikat secara urfi, contohnya apa? Contohnya apa? Hakikat secara urfi, contohnya apa? Contohnya adalah dabbah. Apa? Dabbah. Apa itu dabbah? Hah? Hewan yang melata, ya. Hewan yang melata. Kira-kira kalau dabbah dibawakan kepada makna hewan yang melata, kita masuk ke dabbah nggak? Hah? Iya. Mana dabbah ini? Aslinya dia mananya apa?
Umum. Maknanya sangat luas. Akan tetapi secara urf kita maknai dabba ini sebagai apa? Hewan yang berkaki empat. Itu dabbah. Tamam? Makna asli daripada dabbah itu apa? Hewan yang melata. Gitu ya. Makna aslinya dari dabbah itu hewan yang melata. Kemudian secara urf kita maknai dabbah itu apa? Hewan yang berkaki empat. Tamam? Simpan dulu aja, nanti kita review lagi. Hewan yang berkaki empat. Tamam, simpan dulu aja lafaznya, nanti kita akan coba jelasin lagi dari awal. Tamam? Jadi hakikat itu yang pertama adalah hakikat lughawi, ya. Kemudian hakikat secara syar'i, ya. Kemudian yang ketiga adalah urfi. Apa itu hakikat? Isti'malul lafzi lima wudi'alahu. Apa itu wada' bimakna al-khas? Ja'lul lafzi bi'iza'il ma'na. Tamam? Hakikat itu adalah penggunaan lafaz, yang penggunaan lafaz tersebut maknanya sesuai dengan makna wada'nya. Maknanya sesuai dengan makna wada'nya. Kemudian hakikat itu ada yang disebut hakikat lughawi, yaitu dia sesuai dengan makna apa? Makna lughawi. Tamam? Sesuai dengan makna apa? Lughawinya. Contohnya seperti apa? Makna asad yang lafaz asad yang bermakna apa? Hayawan muftaris. Tamam? Atau al-insan hayawanun natik. Kemudian ada hakikat yang disebut dengan hakikat syar'i. Penggunaan lafaz yang maknanya itu sesuai dengan makna syar'i. Tamam? Seperti apa? As-salat. As-salat, makna asli daripada as-salat itu apa? Ad-du'a. Akan tetapi kita maknai secara syariat apa? Af'al wal aqwal muftatahatun bit takbir, muhtatamatun bit taslim. Tamam? Beda nggak? Makna aslinya dengan makna syar'inya beda nggak? Ad-du'a dengan al-af'al wal aqwal ila akhirih beda nggak? Beda. Ya. Kemudian selanjutnya adalah hakikoh secara urfi. Seperti apa? Seperti lafaz dabbah. Maknanya adalah apa? Hewan yang melata. Tapi secara uruf kita maknai dabbah ini hewan yang berkaki empat. Beda nggak maknanya? Beda. Paham sampai sini? Serius? Salah ya? Tamam. Kemudian kita akan masuk ke sini. Jadi di antara hakikat di antara lughawi, syar'i dan urfi itu mana yang masuk ke dalam wada' tahqiqi, mana yang masuk ke dalam wada' ta'wili. Oke? Aman ya? Saya hapus ya. Saya hapus ya, teman-teman. Aman. Bismillah. Tadi contoh daripada hakikat lughawi. Contohnya apa? Al-insan hayawan natik. Kira-kira menurut teman-teman, kalau ada wada itu kan ada tahqiqi dan ta'wili. Kira-kira tadi yang lughawi itu contoh al-insan hayawan natik
kira-kira pantasnya masuk tahqiqi, wadhu yang tahqiqi atau yang takwili? Yang tahqiqi. Ya. Nah, berarti masuk di sini apa? Hakikoh lugawi. Ya. Kemudian yang kedua ada hakikoh syar'i. Ya, secara syar'i. Kira-kira contohnya tadi apa? Syar'i as-shalat. Ya. Mana ya, Pak? Al-afal wal aqwal ila akhirih. Tamam? Kira-kira itu pantasnya masuk ke dalam tahqiqi atau takwili? Masuk ke dalam takwili. Karena makna aslinya sebenarnya as-shalat. Ayo, mohon maaf. Makna aslinya adalah apa? Adua, Masya Allah. Fokus sekali nih teman-teman. Oke, kita sepakat syar'i itu masuknya ke dalam apa? Wadhu yang takwili. Tamam? Kemudian yang ketiga ada apa? Ada urfi. Contohnya apa tadi urfi? Dabah. Ya. Mana aslinya apa? Hewan yang melata. Kemudian secara urf kita pahami dabah itu apa? Hewan yang berkaki 4. Coba sekarang pantasnya masuknya tahqiqi atau takwili? Takwili. Sampai sini paham nggak? Sampai sini paham teman-teman? Paham ya? Untuk kita bisa memahami pembagian ini, kita perlu tahu apa itu wadhu. Kita perlu tahu apa itu hakikat. Tamam? Makanya mustalahat ini itu harus dikuasai dengan baik. Saya coba tarik lagi. Saya review lagi teman-teman. Sebutkan bareng-bareng ya. Bismillahirrahmanirrahim. Dalam mantik, kenapa dibahas dalalah? Kenapa ada pembahasan dalalah dalam mantik? Padahal maudhu dari ilmu mantik itu apa? Al-ma'lum at-tasawuri dan ma'lum tasdiki. Dari segi keduanya mengantarkan kepada majhul yang tasawuri dan majhul tasdiki. Oke? Secara garis besar itu seputar tasdikot sama tasawurat. Kemudian loh kok ternyata di kitab ada ad-dalalah. Kenapa harus ada ad-dalalah? Untuk menyampaikan sesuatu. Terus? Tamam. Tamam. Tasawur itu apa mana ya? Al-idrak bighair hukmin. Idrak itu apa? Husulu suratu syai' fi dzihn. Oke, idrak itu husulu suratu syai' fi dzihn. Itu tempatnya masih di mana? Masih di akal. Sepakat ya? Tasawur itu tempatnya masih di akal. Kemudian tasdik itu apa? Idrak bihukmin. Apa itu idrak? Husul surat syai'id. Jadi tasawur dan tasdik itu masih di dzihn. Ya, masih di dzihn. Untuk kita memahamkan orang lain dari pemahaman yang kita pahami berbentuk tasawur dan tasdik, yang dimana tasawur dan tasdik itu ada di dzihn, untuk menunjukkan tersebut membutuhkan terhadap proses namanya adalah, paham nggak alurnya? Makanya kita tuh nggak bisa bahas ini sebelum bahas yang itu, gitu ya. Nah, jadi teman-teman kita perlu pahami sedikit demi sedikit gitu ya. Sekali lagi, kenapa dibahas dalalah dalam mantik? Padahal maudhu mantik itu seputar tasawurat dan tasdikot. Karena tasawurat dan tasdikot itu, tasawur dan tasdik itu berbentuk apa? Idrok. Yang idrok itu apa? Husulu suratus syai' fi dzihn. Adanya di zihn.
untuk menunjukkan atas apa yang kita tahu, kita membutuhkan proses namanya ad-dalalah. Tamam? Proses yang namanya ad-dalalah. Kemudian ad-dalalah itu, dalam dalalah ada yang disebut dengan ad-dal, penunjuk ya. Contohnya seperti apa? Ad-dukhon. Ad-dukhon, lafaz daripada ad-dukhon. Dia menjadi dal, dia menjadi penunjuk terhadap makna daripada terhadap makna apa? Gimana? Dalnya adalah ad-dukhon, madlulnya apa? An-nar. Kita tahu dalam zihin kita ad-dukhon. Kemudian untuk menunjukkan terhadap orang lain, kita membutuhkan proses yang disebut dengan ad-dalalah. Yang dimana dalam proses ad-dalalah itu ada yang disebut dengan ad-dal sebagai penunjuk, kemudian adalah al-madlul sebagai yang ditunjuk, kemudian ada mustadil sebagai subjek yang menunjukkan, dan mustadal sebagai subjek yang ditunjukkan. Paham? Paham ya? Jadi alurnya gitu. Dari tasawur dan tasdik itu adanya di dzihn. Untuk menunjukkan atau menerangkan terhadap suatu makna dari apa yang kita ketahui, perlu namanya proses ad-dalalah. Sama kecuali wali yang bisa baca pikiran orang. Gitu ya. Kemudian ad-dalalah. Ad-dalalah. Kita tahu bahwasanya di ad-dalalah itu kalau kita buka ada yang namanya ad-dal, ada namanya al-madlul, ada yang namanya al-mustadil, ada namanya mustadal. Kemudian ad-dalalah bi'tibarid dal, pembagian ad-dalalah dari segi ad-dal ya, penunjuknya itu terbagi menjadi dua. Ada yang lafziyah, ada yang ghair hasarnya berdasarkan hasar apa? Hasar akal kita memungkinkan nggak untuk menghadirkan ihtimal yang ketiga? Nggak ada. Pola, oke. Hasarnya hasar akal, polanya apa? Apa itu nakidon? Amroni. Amroni ahadul wujudi wa akhar adami laisa minani wa al-afi'an. Maksudnya gimana itu? Dua sesuatu, dua perkara yang dimana satu wujudi, satu yang adami, yang dimana tidak bisa ada secara bersamaan dan tidak bisa tidak ada secara bersamaan. Bisa ada secara bersamaan, tetapi nggak bisa nggak ada secara bersamaan. Itu adalah contohnya seperti apa? Al-insan imma yajlis wa imma la yajlis. Manusia itu imma dia duduk, imma dia tidak duduk. Ada kemungkinan ketiga nggak? Adapun berdiri, tidur itu masuk ke dalam afrad yang la yajlis. Begitupun lafdiyah dan ghair lafdiyah. Gitu ya. Itu adalah hasarnya bil apa? Bil aqdi. Polanya apa? Nakidon ya. Kemudian dari lafziyah sama ghair lafziyah itu terbagi menjadi tiga. Yang pertama apa? Wada'iyah. Yang kedua tabi'iyah. Yang ketiga aqdiyah. Kemudian dari 6 macam tadi, 6 macam itu ada lafziyah yang 3 itu sama ghair lafziyah yang 3 itu. Yang dibahas dalam ilmu mantik yang mana? Lafziyah yang
wad'iyah. Kenapa lafziyah wad'iyah yang dipilih? Li syumuliha, ya, karena wad'iyah itu dia bisa mencakup yang tabi'iyah dan dia bisa mencakup yang akliyah. Gitu ya, paham? Jadi apapun itu, perkara yang tabi'iyah dan perkara yang akliyah, selama dia ada wada, proses wada di situ, dia bisa masuk dikatakan apa? Dalalah yang wadiyah li syumuliha. Kemudian alasan yang kedua apa? Lindibatiha. Karena dia mundobit, tolak ukurnya jelas. Makanya ketika kita tidak mengetahui satu kata, apapun itu, kita bisa rujuk ke dalam kamus. Yang dimana kamus itu, gitu ya, itu adalah bentuk proses daripada wada. Gitu ya. Orang yang menentukan itu, dia menjadikan lafaz dan menempelkan dari lafaz itu sebuah kemudian dikumpulkanlah di dalam satu buku yang disebut dengan kamus. Faham? Dan dibatiha. Kemudian yang ketiga lisuhulatiha. Kenapa lisuhulatiha, Banat? Sesuatu itu mudah dipahami ketika dilafazkan. Gimana? Sesuatu itu mudah difahami. Oh, itu harus diulang-ulang terus, teman-teman ya, sampai menghujam. Itu lafziyah. Makanya dalam mantik itu dibahas adalah lafziyah yang wadiyah. Setidaknya dengan alasan tiga ini. Kemudian nanti ada yang mengatakan bahwasanya dalalah wadiyah, lafziyah wadiyah itu apa? Kenapa dipilih? Ada yang mengatakan karena manfaatnya banyak dan lain sebagainya. Tamam? Tapi kita nggak perpanjang, kita mencukupkan terhadap tiga alasan ini. Kemudian kita sudah sepakat bahwasannya dalalah yang dipilih di dalam ilmu mantik adalah dalalah lafziyah yang Maka dari itu wajib bagi kita untuk membahas apa itu wada. Apa itu wada? Wada itu ada berapa makna? Ada yang bimakna, ada yang bimakna lama apa? Ja'alu syai' min syai'. Apapun itu. Ya. Seperti apa? Membuat jus mangga. Seperti apa? Membuat ayam gep dan lain sebagainya. Itu adalah wada' bimaknal. Kemudian wada' bimaknal khas. Apa itu? Ja'alul lafzi bi'izail makna. Menjadikan suatu lafaz, menjadikan lafaz itu apa? Bi'izail makna. Kemudian ditempelkan dari lafaz itu apa? Sebuah makna. Paham ini? Tamam. Kemudian wada itu terbagi menjadi wada at-tahqiqi dan wada at-ta'wili. Untuk kita mengetahui wada tahqiqi, kita harus paham apa itu hakikat. Apa itu hakikat? Isti'malul lafzi lima wudi'alah. Maksudnya apa? Penggunaan lafaz sesuai dengan makna wada'nya. Tamam? Akhirnya kita bisa tahu wada tahqiqi, yang dimana hakikat itu adalah apa? Isti'malul lafzi lima wudi'alahu. Penggunaan lafaz yang dimana makna daripada lafaz itu sesuai dengan makna wada'nya. Setidaknya kita dengan memahami apa itu hakikat dan apa itu wada', akhirnya kita bisa memberikan contoh daripada wada' yang tahqiqi, yaitu apa? Penggunaan lafaz asad terhadap apa? Makna hayawan muftaris. Tamam? Kemudian hakikat. Hakikat yang dimana hakikat itu adalah bermakna isti'malul lafzi lima wudi'alahu. Gitu ya. Penggunaan lafaz yang sesuai dengan makna wadahnya. Makna wadahnya itu ada yang berupa apa? Lughawi,
makna wadahnya itu ada yang berasal dari wadah yang lugawi, ada wadah yang urfi. Lugawi, syar'i dan urfi. Itu kira-kira hasarnya. 3 itu hasar bil apa? Bilis. Masya Allah. Senang banget saya. Setidaknya kita bisa membedakan ketika kok ini terbatas sama 3. Apa yang menyebabkan dia terbatas ini? Di latar belakangnya apa? Apakah dia istiqra, wada, dan lain sebagainya. Jadi kita bisa tahu bahwasannya wada itu lugawi, syar'i dan urfi itu pembagian yang berdasarkan apa? Istiqra. Ya. Sama. Penggunaan lafaz yang dimana makna daripada lafaz itu sesuai dengan makna apa? Makna lugawi. Contohnya apa? Maknanya sesuai dengan makna wada yang lugawi. Contohnya seperti apa? Al-insan hayawanun nati. Kemudian penggunaan lafaz yang dimana makna daripada lafaz tersebut sesuai dengan wada syar'i. Tamam? Contohnya seperti apa? As-salatu. Makna aslinya apa? Ad-du'a. Kemudian makna syar'inya apa? Tamam. Ila akhirih. Dan masih banyak lagi. Az-zakat. Ya. Makna asli daripada zakat apa? Hah? Dan lain sebagainya. Itu nanti teman-teman bisa eksplor sendirilah. Contoh-contohnya nanti sampai rumah, nanti hadirkan contoh-contoh lain gitu, supaya mengasah. Oh ini ternyata yang masuk wada lugawi, ini yang masuk wada syar'i ila akhirih. Yang ketiga, penggunaan suatu lafaz yang dimana makna daripada lafaz tersebut sesuai dengan wadanya, yaitu wada urfi. Contohnya seperti apa? Dabbah. Makna daripada dabbah itu apa? Hewan yang melata. Akan tetapi secara uruf kita pahami bahwasannya dabbah itu apa? Dabbah itu hewan yang berkaki 4. Tamam? Kemudian kita kembali, wada itu ada yang tahqiqi, ada yang takwili. Dari wada lugawi, ada dari wada syar'i, dari wada urfi, mana yang kira-kira pantas untuk masuk tahqiqi? Yang lugawi. Tamam? Kenapa yang lugawi? Kenapa tahqiqi itu lugawi itu masuk ke dalam tahqiqi? Sesuai dengan makna aslinya, paham? Gitu ya. Maka dia masuk ke dalam tahqiqi. Tinggal kita lihat aja apa makna daripada hakikat, gitu ya. Kemudian yang kedua adalah wada'at ta'wili. Contohnya apa? Asad terhadap rajulun syuja. Makna daripada asad, lafaz asad kita manai rajulun syuja. Lafaz as-salah kita manai sebagai aqwal wal af'al ila akhirih. Kemudian makna lafaz dabbah kita pahami sebagai hewan yang berkaki 4. Maka dari itu syar'i dan urfi dia masuk ke dalam wada yang ta'wili. Paham? Sampai sini paham? Teman-teman? Paham ya? Jadi dapat tuh rantainya. Kenapa dari mantik itu kita kok ternyata bahas ad-dalalah? Padahal objek pembahasan mantik itu bukan ad-dalalah, tapi tasawurat sama tasdikut. Loh kok ternyata melipir ke dalalah, gitu ya. Faham? Karena tasawur dan tasdik itu adalah idrok. Keduanya adalah pembagian daripada ilmu, ya, pembagian daripada ilm, yang dimana ilmnya itu yang bermakna apa? Idrok. Itlaqat ilm itu ada berapa bapak ibu sekalian? Ada tuh. Coba apa aja? Pada lupa nggak nih?
Yang pertama, idrak mutlakon. Yang kedua, yang ketiga, tasdik mutlakon. Yang keempat, yang kelima, masail. Yang keenam, yang ketujuh, sama. Ada tuh. Ketika teman-teman semua melihat dalam teks itu ada kata al-ilm, teman-teman harus terka-terka makna daripada al-ilm ini apa dari 7 tersebut. Apa yang cocok. Gitu ya? Paham? Ada yang mau bertanya? Paham ya sampai sini, teman-teman? Jelas ya? Saya mau nanya deh, kita mau pelan-pelan tapi jelas, atau banyak maklumat tapi jelas? Mau apa? Gimana? Saya paham, saya juga mengakui bahwasannya mantik itu adalah pelajaran yang butuh ta'ammul, ya, butuh mikir. Saya berpikir kalau langsung banyak, teman-teman apa? Teman-teman susah. Mohon maaf, saya yakin teman-teman semua pasti pemahamannya sangat luar biasa lebih dari saya. Cuman gini, saya harus memastikan teman-teman itu harus muzakarah. Harus muzakarah. Kalau saya bisa pastikan teman-teman semua muzakarah, kita bisa bahas dengan padat gitu ya, dan gemuk. Dalam satu hari itu kita bisa bahas beberapa materi. Akan tetapi karena saya belum bisa pastikan teman-teman muzakarah di rumahnya masing-masing, maka dari itu kenapa saya setiap daras itu kadang review lagi, karena ilmu kita adalah hadis. Paham teman-teman? Ini sekali lagi, ada yang ditanyakan? Gak ada ya? Kita lanjutkan. Insyaallah. Kita masuk ke dalam kita. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi wa bi'ulumi masyayikhihi wa masyayikhina fid darain amin. Wal mukhtaru min hadhihi al-aqsam ad-dalalatul lafdhiyatul wad'iyyatu fa qawluna al-lafdhiyyatu mukhrijun li ghairil lafdhiyyati bi aqsamiha tsalatsati. Dan yang dipilih min hadhil aqsam, daripada pembagian-pembagian 6 tadi di dalam ad-dalalah gitu ya, lafdhiyah ghair lafdhiyah, kemudian keduanya ada wad'i ila akhirih. Itu yang dipilih yang mana? Ad-dalalah al-lafdhiyah al-wad'iyah. Fa qauluna al-lafdhiyatu, faqauluna al-lafdhiyatu, kata al-lafdhiyah itu ketika diitlakan ad-dalalatul lafdhiyatul wad'iyah, pengitlakan lafdhiyah itu apa? Dia mengeluarkan apa? Li ghairil lafdhiyah. Ketika diitlakan ad-dalalatul lafdhiyatul wad'iyatu, maka keluar darinya apa? Dalalah yang ghair lafdhiyah. Bi aqsamiha tsalatsah. Yaitu dalalah yang ghair lafdhiyah wada'iyah, dalalah ghair lafdhiyah tabi'iyah dan aqliyah. Terkeluarkanlah itu semua. Gitu ya. Wa qauluna al-wada'iyatu, dan adapun kata al-wada'iyah mukhrijun lil lafdhiyati tabi'iyyati wal aqliyah. Dia mengeluarkan apa? Dari dalalah lafdhiyah yang tabi'iyah dan lafdhiyah yang aqliyah. Summa hadhihi dalalatu thalathatu aqsamin. Dan kemudian dari dalalah lafdhiyah yang apa? Yang wad'iyah itu terbagi atas 3, dibagi atasnya 3 bagian.
ada yang mutabakiyah, mutabakoh. Kemudian yang kedua adalah tadammuniyah, yang ketiga adalah iltizamiyah. Sekarang kita masuk ke mutabakiyah, mutabakoh, kemudian tadammuniyah sama iltizamiyah. Siap teman-teman? Siap ya? Kita mulai masuk lagi. Setelah dari 6 itu terkeluarkan 5, sehingga tersisa ad-dalalah lafziyah dan yang wa'iyah. Sekarang kita ingin memperdalam dalalah lafziyah yang izin isi bensin dulu. Bismillah. Dalalah yang mutabaqah. Saya hapus ya. Hapus ya teman-teman. Dalalah wad'iyah itu terbagi menjadi terbagi menjadi tiga. Yang pertama apa? Mutabaqah ya, atau mutabaqiyah bisa juga. Kemudian yang kedua apa? Yang ketiga iltizami. Sekarang kita harus tahu apa itu mutabaqah, apa itu tadammuniyah, apa itu iltizamiyah. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Mutabaqah. Apa itu mutabaqah? Ada yang tahu apa itu mutabaqah? Mutabaqah di apa? Ada yang mau baca? Apa? Silakan mau baca. Dalalah wad'iyah itu terbagi menjadi tiga. Yang pertama mutabaqah, yang kedua tadammuniyah, kemudian yang ketiga adalah iltizamiyah. Ada yang mau baca? Teman-teman Banin? Ustaz Doni mungkin mau baca? Dalalatul lafzi ala tamami ma wudi'a. Dalalatul lafzi ala tamami ma wudi'a lahu. Kemudian Dalalatul insani ala majmu'il hayawan. kadalalatul insani
terhadap apa? Hayawan nautik. Ya. Kemudian tadammuni ya. Selanjutnya baca. الثاني دلالته على المعنى في ذهنه Dalalatu ala juz'il ma'na fi dhimnihi. Kemudian دلالته على حيوان أو نبات kadalalatihi, hanya kembali ke mana? Ala hayawan, terus أو نبات kemudian الثالثة دلالته على أمر خارج عن المعنى لازم له ala amrin خارج عن المعنى لازم له kharij anil ma'na lazim lahu. Contohnya apa? دلالته على أصول العلم Tamam. Dalalah wad'iyah itu terbagi menjadi 3. Yang pertama dalalah mutabaqah. Kemudian yang kedua dalalah apa? Tadammuniyah. Kemudian yang ketiga dalalah apa? Iltizamiyah. Dalalah mutabaqah itu apa? Dalalatul lafzi ala tamami ma wudi'a lahu. Apa itu wada'? Ja'lul lafzi bizail ma. Ya. Mutabaqah itu apa? Dalalah al-lafzi ala tamami ma wudi'a lahu. Maknanya apa? Maknanya sempurna. Maknanya sempurna, plek ketiplek sesuai dengan makna wada'nya. Ya. Contohnya seperti insan. Makna wada' daripada insan apa? Hayawanun natik. Loh kok ternyata kita maknai insan itu sebagai hayawan natik, yang dimana makna hayawan natik ini adalah makna yang tam daripada makna apa? Daripada makna wada'nya, maka kita bisa curigai bahwasannya dia masuk ke dalam dalalah mutabaqah. Paham sampai sini? Kemudian yang kedua ada namanya dalalah tadammuniyah. Apa itu dalalah tadammuniyah? Dalalah tadammuniyah itu apa? Dalalatu ala juz'il ma'na fi dhimnihi. Dalalah yang dimana dalalah tersebut gitu ya. Dia mencakup apa? Sebagian daripada makna fi dhimnihi. Sebagian daripada makna yang terkandung dalam makna wada'nya. Paham? Makna wada' daripada insan apa? Hayawanun natik. Loh kok ternyata dalalahnya itu cuman sebagian daripada makna wada'nya, maka dia masuk ke dalam dalalah yang tadammuniyah. Paham sampai sini? Kemudian yang ketiga apa? Ad-dalalah iltizamiyah. Apa itu dalalah iltizamiyah? Ayo bareng-bareng. Ya. Maknanya adalah makna daripada lazimnya. Ya. Sekali lagi, makna daripada al-insan itu apa? Hayawan natik.
itu makna yang tam daripada makna wada'nya. Akan tetapi makna lazim daripada insan apa? Qabilun lil ilm. Menerima apa? Ilmu. Ya. Kita bisa tahu apa? Al-insan itu qabilun lil ilm. Karena kita bisa mengetahui insan itu qabilun lil ilm dari mana? Dari segi kenatikiahan insan. Karena insan itu adalah makhluk hidup yang berpikir. Maka dari itu makna lazimnya berarti manusia itu dapat menerima ilmu. Nah, ilmu yang dimaksud di sini apa? Nah, nanti itu teman-teman semua terka-terka. Ya. Qabilun lil alam. Paham nggak sampai sini? Ada yang disebut dengan ad-dalalah wada'iyah. Dalalah lafziyah wada'iyah, di mana dia terbagi menjadi 3. Yang pertama mutabaqiyah atau mutabaqah. Tamam? Kemudian yang kedua tadammuniyah, yang ketiga iltizamiyah. Dalalah wada'iyah itu apa? Dalalah yang dia sesuai dengan berdasarkan wada. Apa itu wada? Ja'lul lafzi bizail ma. Terus aja ulang-ulang biar hafal semuanya. Ja'lul lafzi bizail ma. Menjadikan lafaz itu kemudian ditempelkan dari lafaz itu sebuah makna. Nah, maknanya itu ada yang sempurna, maknanya itu ada yang sebagian yang terkandung dari makna wadahnya, dan maknanya itu ada yang bermakna lazimnya dari makna wadahnya. Paham nggak? Saya ulangi lagi. Wadah itu apa? Ja'lul lafzi biizail makna. Menjadikan satu lafaz kemudian ditempelkan dari lafaz itu sebuah makna. Maknanya ini ada yang sempurna sesuai dengan makna wadahnya. Perhatikan, maknanya ini ada yang sesuai dengan makna wadahnya sempurna gitu ya. Sesuai dengan makna wadahnya 100% aslina ima SNI. Ya, sesuai dengan makna wadahnya sehingga dia disebut dengan mutabaqah. Contohnya seperti apa? Al-insan dimaknai sebagai hayawan natik. Di mana hayawan natik ini adalah makna yang sempurna yang sesuai dengan makna wadahnya al-insan. Kemudian yang kedua tadammuniyah. Wada' ja'lul lafzi biizail makna. Menjadikan satu lafaz kemudian ditempelkan dari itu apa? Sebuah makna. Maknanya apabila dia tamamul makna gitu ya, maknanya sempurna sesuai dengan makna wadahnya, maka dia adalah mutabaqah. Kemudian yang kedua, kalau dia maknanya ini hanya sebagian yang terkandung dari makna wadahnya, maka dia disebut dengan tadammuniyah. Kemudian yang ketiga iltizamiyah. Wada' itu ja'lul lafzi biizail makna. Menjadikan sesuatu kemudian ditempelkan dari sesuatu tersebut sebuah makna. Kalau maknanya berupa makna lazim daripada makna wada'nya, kalau maknanya berupa makna lazim daripada makna wada'nya, kalau maknanya berupa makna lazim daripada makna, kalau maknanya berupa makna lazim daripada makna, kalau maknanya berupa makna daripada, maka disebut iltizamiyah. Paham? Kalau maknanya sempurna sesuai dengan makna wadahnya disebut. Kalau maknanya sebagian dari kandungan makna wadah aslinya disebut. Kalau maknanya adalah makna lazim daripada makna wadahnya disebut iltizamiyah. Al-insan hayawanun natik. Manusia adalah makhluk hidup yang berpikir. Itu makna daripada insan secara wadah. Gitu ya. Loh kok dimanai hayawan natik, berarti dia maknanya sempurna sesuai dengan makna wadahnya. Dengan begitu disebut dengan mutabaqah. Kemudian
Makna daripada insan, ketika kita maknai sebagian dari makna yang terkandung di dalam insan, gitu ya. Kalau kita pahami makna daripada insan hanya sebagian dari makna yang terkandung di dalam insan, hanya sebagian dari makna yang terkandung di dalam insan. Kalau kita pahami makna insan hanya sebagian makna yang terkandung di dalam insan, maka disebut dengan, contohnya apa? Al-insan hayawan faqat, atau al-insan natik faqat. Di mana al-insan hayawan faqat dan al-insan natik faqat itu merupakan apa? Kandungan dari makna insan. Akan tetapi apa? Hanya sebagian. Wa fihi masail. Dalam perkara ini ada permasalahan. Kuat ya? Satu doang permasalahannya. Kuat ya? Satu doang permasalahannya. Aman ya? Permasalahan gini. Teman-teman tahu majas? Tahu majas ya? Majas itu singkatnya, kita menyebutkan A, tapi yang diinginkan adalah B, gitu ya? Paham? Kita menyebutkan A, tapi yang diinginkan adalah B. Dalam majas ada yang disebut majas yang alaqahnya adalah kulliyah, ya. Alaqahnya kulliyah. Dia menyebutkan sesuatu yang kulli, akan tetapi dia memaksudkan sesuatu yang juz'i. Mulai dapat nggak? Dia menyebutkan sesuatu yang kulli, yaitu insan, akan tetapi dia memaksudkan daripada insan itu sesuatu yang juz'i. Kira-kira B sama nggak sama tadammuniyah? Kira-kira sama nggak sama tadammuniyah? Dapat nggak masalahnya? Kira-kira sama ya? Sama nggak kira-kira? Sama nggak kira-kira? Paham nggak permasalahannya? Majas itu ada yang disebut majas alaqahnya kulliyah. Dia menyebutkan sesuatu yang kulli. Tamam, sesuatu yang kulli, akan tetapi memaksudkan atas sesuatu yang kulli itu sesuatu yang juz'i. Seperti dia menyebutkan insan, yang dimana insan itu makna utuhnya adalah hayawan, akan tetapi dia maksudkan daripada insan itu hanya sesuatu yang juz'inya saja. Tamam? Yaitu hayawannya saja atau natiknya saja. Kira-kira dari segi zohir sama nggak sama tadammuniyah ini? Sama. Kira-kira sama ya? Kita akan bedakan. Doain saya semoga bisa bedain. Ada namanya mobil, ya. Ada namanya mobil. Mobil ini dia apa? Kendaraan roda 4 ya, yang memiliki apa? Spion, apa? Mesin, roda, setir, dan seterusnya. Gitu ya. Mobil, di mana mobil ini adalah sesuatu yang kulli. Tamam? Jelas nggak sampai sini? Loh, kok ternyata ada orang yang dia menyebutkan mobil, akan tetapi dia hanya memaksudkan spion mobilnya saja. Maka dicurigai dia memaksudkan apa? Majas. Alaqahnya apa? Kulli. Gitu ya. Misalkan Mas, siapa Mas? Mas Fikri sama Mas siapa? Mas Aji. Kayaknya udah di-mention Mas Aji ya. Kita ganti Mas. Siapa namanya? Mas Adit. Mas Fikri sama Mas Adit. Mas Fikri habis beli mobil. Mas Fikri habis beli mobil. Kemudian Mas Aji nanya, Mas Aji nanya,
Mas Fikri habis beli mobil. Nanya kan, Mas Fikri habis beli mobil. Akan tetapi yang dimaksudkan mobil yang dimaksudkan Mas Aji itu hanya spionnya saja. Hanya spionnya. Paham nggak surahnya? Paham nggak? Mas Aji menyebutkan mobil, akan tetapi yang dimaksudkan Mas Aji cuma spion mobilnya saja. Paham? Paham nggak? Itu adalah majas. Kemudian bedanya sama tadomuniah ini apa? Mas Aji nanya kepada Mas Fikri. Mas Fikri habis beli mobil. Mas Fikri habis beli mobil. Ini agak susah asli. Ini ngerjain banget. Ini agak susah. Mas Fikri habis beli mobil. Kemudian yang dimaksudkan oleh Mas Aji itu apa? Adalah roda mobil, yang dimana roda mobil itu adalah apa? Adalah yang mencakup dari apa? Keutuhan mobil. Ngerti nggak? Bisa bedain nggak kira-kira? Serius nih bisa bedain? Kalau bisa bedain saya sujud syukur ya. Alhamdulillah banget ya. Bisa nggak? Jadi gini, bedanya teman-teman. Kalau majas itu dia tanpa melihat fidimni apa? Fidimni apa? Hah? Fidimnil maknanya. Tamam? Dia cuman mujarrad dia mengitlakan mobil, cuman memaksudkan spion saja tanpa memaksudkan apa? Tanpa menganggap bahwasanya spion itu adalah bagian dari keutuhan mobil. Jika demikian maka itu masuk ke dalam majas. Akan tetapi kalau memaksudkan spion, tapi dalam diri antum ini memaksudkan bahwasanya spion merupakan salah satu dari keutuhan mobil, fi dimni makna mobil, maka itu masuk ke dalam tadomuni. Dapat nggak beda? Dapat ya? Mas dapat nggak? Mas dapat perbedaannya dapat? Belum? Tamam gini. Alhamdulillah nggak jadi sujud syukur. Mobil, ya. Mobil itu sesuatu yang kulli. Di mobil itu ada penyusun daripada mobil, ada bempernya, ya, ada rodanya, ada setirnya dan banyak hal, ada mesinnya dan banyak hal. Yang pertama kita harus tahu apa itu majas. Di antara macam majas itu ada majas yang alakohnya apa? Kulliyah. Menyebutkan sesuatu yang kuli, akan tetapi hanya memaksudkan dari sesuatu yang kuli itu sesuatu yang juz'inya saja. Maksudnya? Misalkan seperti tadi, saya menyebutkan mobil, akan tetapi saya memaksudkan dari mobil itu hanya spionnya saja. Paham? Saya menyebutkan mobil dan saya memaksudkan dari mobil itu hanya spionnya saja. Itu bukan berarti mengitlakkan sesuatu dan memaksudkan sesuatu yang lain, ya. Saya menyebutkan mobil dan saya memaksudkan spionnya saja. Padahal dari mobil itu banyak penyusun yang lain. Itu disebut dengan majas. Disebut dengan majas ketika saya memaksudkan mengitlakkan mobil, tapi saya hanya mujarrad memaksudkan spionnya saja tanpa saya beranggapan bahwasanya spion itu merupakan bagian daripada itu disebut majas. Akan tetapi dianya bisa tadomuniah ketika apa? Ketika saya mengitlakkan mobil, kemudian saya hanya memaksudkan spionnya saja. Di samping itu, saya juga beranggapan, saya juga percaya bahwasannya spion itu, memaksudkan spion itu adalah bagian dari keutuhan kuncinya di sini aja, fidimnihinya saja. Paham teman-teman? Paham mas? Paham ya? Alhamdulillah. Kemudian yang ketiga ada iltizamiyah. Ya, ini permasalahannya di tadomuniyah ya. Kadang mulakbat. Apa bedanya majas dengan tadomuniyah? Bedanya apa? Gitu ya.
iltizamiyah berarti makna dari lazimnya, gitu ya. Makna dari lazimnya. Mana waduhnya apa? Al-insan hayawanun natik, ya. Al-insan hayawanun natik. Ketika kita mendefinisikan atau memaknai insan sebagai hayawan natik, sekali lagi perhatikan, kalau kita memaknai insan itu sebagai hayawan natik, di mana hayawan natik ini sebagai makna yang tam daripada makna wad' dari insan, maka dia masuk ke dalam mutabaqah. Kalau kita hanya mendefinisikan insan itu sebagai hayawan faqat, gitu ya. Kalau kita mendefinisikan insan itu sebagai hayawan faqat, memaknai insan sebagai hayawan faqat atau natik saja, dari segi ketika saya memaksudkan insan itu sebagai hayawan dan natiknya saja, tapi saya juga menganggap bahwasannya kehayawanan dan kenatikiannya itu merupakan bagian daripada kesatuan makna insan. Itu disebut dengan tadammuniyah. Kemudian jika kita maknai insan itu dari makna lazim, kita memaknai insan dari makna lazim sebagai makna lazim dari makna aslinya, yaitu apa? Ketika kita mendefinisikan al-insan qabilul lil ilm, itu disebut dengan apa? Iltizamiyah, gitu ya. Kita memaknai insan dengan makna lazim daripada makna wadoknya, gitu ya. Artinya kita memaknai insan itu sebagai qabilul lil ilm, di mana qabilul lil ilm ini adalah makna lazim daripada kenatikiahan insan, maka itu disebut dengan iltizamiyah. Paham saya, teman-teman? Paham ya? Jelas. Sekali lagi kita bahas dalalah, padahal dalalah ini bukan masuk ke dalam objek pembahasan. Karena apa? Karena objek pembahasan dalam ilmu mantik itu berupa tasawurat dan tasdiqat, yang dimana keduanya adalah idrok. Idrok itu apa? Usul suratus syai', ayo, firdhihi. Dan dhihan itu apa? Berarti tasawur dan tasdiq itu adanya di untuk memahamkan, gitu ya, untuk menjelaskan, untuk menunjukkan atas apa yang kita ketahui di akal, kita membutuhkan proses namanya dalah. Dalam dalalah itu ada apa? Adal, ya. Dal itu apa? Kemudian ada madlul itu apa? Kemudian ada mustadil. Kemudian ada mustadal. Sama. Ada dal, madlul, mustadil, mustadal. Kemudian pembagian dari dalalah, ada dalalah lafziyah, ada dalalah ghair lafziyah. Pembagian yang merupakan hasar apa? Sikro. Hasar akal. Polanya apa? Nakidon. Lafziyah menunjukkan itu kita bisa menggunakan lafaz, gitu ya. Ini bi'tibar apa? Pembagiannya bi'tibarid dal. Ya, pembagiannya bi'tibar dari segi apa? Dari segi penunjukannya itu menggunakan lafaz atau selain dengan lafaz. Kemudian dari masing-masing tiga ada yang wad'iyah, tabi'iyah, ada yang loh kok ternyata kenapa dipilihnya yang wad'iyah, yang lafziyah wad'iyah? Pertama, li syumuliha, yang kedua lintibatiha, yang ketiga li suhulatiha. Kemudian ketika kita sudah tahu yang dibahas dalam ilmu mantik adalah ad-dalalah lafziyah yang wad'iyah, maka penting bagi kita untuk memperdalam makna daripada wada. Apa itu wada? Wada itu ada berapa mana? Bimana sama bimana. Bimana lama itu apa? Jangan syai' min syai'. Bimana al-khas? Jalul lafzi bi izail. Maksudnya apa itu? Menjadikan. Kemudian suatu makna tamam.
Wada itu ada yang wada tahqiqi, ada yang wada untuk supaya kita bisa memaknai atau memberikan contoh daripada wada tahqiqi, supaya kita bisa istihdor misal daripada wada tahqiqi, kita perlu tahu apa itu hakikat. Apa itu hakikat? Isti'malul lafzi lima wudi'a, artinya apa? Penggunaan lafaz sesuai dengan makna wadanya. Makna wadah itu ada yang secara apa? Lugawi, ada yang secara ada yang secara contoh daripada wadah lugawi apa? Asad, hayawan atau insan sebagai hayawan nanti. Itu mana wadah yang lugawi, contoh daripada wadah yang lugawi. Kemudian yang syar'i, contohnya seperti apa? Lafaz as-salat, yang dimana makna asli daripada lafaz as-salat itu apa? Ad-du'a. Kemudian wadah syar'i daripada salat itu ternyata apa? Ila akhirih. Ya, kemudian selanjutnya ada urfi. Ya, contohnya seperti apa? Dabah. Apa itu makna asli daripada dabah? Hewan yang melata. Ternyata makna urfi daripada hewan yang melata itu apa? Daripada dabah itu apa? Hewan yang berkaki. Beda nggak makna aslinya sama makna urfinya? Beda. Kemudian kita balik lagi. Wah, ada yang tahqiqi, ada yang tak. Contoh daripada tahqiqi. Asad. Di mana ya, Pak? Hayawan muftaris. Contoh takwili apa? Asad rajulun syuja, atau as-shalah tadi. Mana yang urfi dan syar'i. Kemudian berarti wadah yang tahqiqi mencakup di bawahnya wadah apa? Lugawi. Kemudian wadah yang tawili mencakup di bawahnya apa? Syar'i dan urfi. Tamam. Kemudian kita tadi habis baca bahwasannya yang dipilih dalam ilmu mantik dalalah lafdhiyah maka apa? Maka penting bagi kita untuk memperdalam dalalah lafdhiyah yang ternyata katanya dibagi menjadi mutobaqoh, tadammuniyah sama iltizamiyah. Apa itu mutobaqoh? Dalalatul lafzi ala tamami ma wudi'a lahu. Apa itu wada' bimakna al-khas? Jalul lafzi bizail makna. Tamam. Sehingga kita bisa memaknai mutobaqoh itu adalah dalalah lafaz ala tamami ma wudi'a lahu, yang dimana lafaz tersebut mengandung makna yang sempurna dari mana wadahnya. Contohnya seperti insan, hayawan natik, asad, hayawan muftaris. Kemudian yang kedua ada tadammuniyah. Apa itu tadammuniyah? Dalalatu ala juz'il ma'na fi dhimnihi. Dalalah gitu ya. Yang dimana lafaz tersebut dia apa? Mengandung makna sebagian dari kandungan makna wadahnya. Contohnya seperti apa? Makna insan hayawan faqat atau natik faqat. Fi dimni hayawan natik. Itu harus ada qaid dimennya. Ya, harus ada qaid dari segi apa? Bahwasanya insan itu terkandung di dalamnya hayawan natik. Kalau tidak apa? Kalau tidak dia menjadi majas gitu ya. Kemudian yang ketiga iltizamiyah. Apa itu iltizamiyah? Adalah dari suatu lafaz yang dimana lafaz tersebut gitu ya, kita maknai dari lafaz tersebut makna lazim daripada makna wadahnya. Makna wadah daripada insan itu apa? Makna lazim daripada insan salah satunya adalah qabilun lil ilmi. Gimana kita bisa tahu makna lazimnya qabilun lil ilmi? Karena ini adalah merupakan sisi daripada kenatikiahannya insan. Ada yang ditanya kan? Jelas ya teman-teman? Semua jelas ya?
Fal'ula dalalatul lafzi ala tamami ma wudi'a lahu kadalalatil insani ala majmu'il hayawanin nati. Wathaniyatu dalalatuhu ala juz'il makna fi dhimnihi. Ingat, fi dhimnihi. Kalau tidak apa? Majas. Kadalalati alal hayawani awin natiki fi dhimnil hayawan. Itulah pentingnya dengan mengqaidi fi dhimnil hayawanin nati. Kalau tidak apa? Majas. Wathalithatu dalalatuhu ala amrin kharijin anil makna lazimin lahu kadalalatihi ala qabulil ilmi wa san'atil kitabati ala ma fihi, gitu ya. Yang ketiga adalah dalalah ala amrin kharijin, perkara yang kharij anil makna lazimin lahu. Maksudnya apa? Makna lazimnya daripada mana apa? Daripada mana wadahnya. Contoh seperti apa? Kadalalati ala qabulil ilmi, di mana qabulul ilm itu merupakan makna lazim dari apa? Dari insan, dari sisi kenatikihannya insan. Kemudian bisa juga sonaatil kita berarti ya. Makna lazimnya apa daripada insan? Bisa menulis. Di mana menulis itu merupakan sisi kenatikian daripada insan ala ma fi. Wa hadza ma'na qawlihi dalalatul lafzi al baitaini. Dan itulah gitu ya, mana daripada dalalatul lafzi, mana dalalatul lafz di dua bait sebelumnya. Wa summiyatil ula dalalatul mutabaqah li mutabaqatil fahmi lil wad'il lughawi. Gitu ya. Karena apa? Karena dia sesuai dengan apa? Sesuai dengan wada' lugawinya. Ya, sesuai dengan wada' lugawinya. Li'annal wadi wada' al-lafdha liyadulla 'alal ma'na bitamami. Karena si wadinya ini apa? Mewada' lafaz itu untuk apa? Liyadulla 'alal ma'na, untuk menyampaikan terhadap makna bitamamihi, dengan sesempurnanya makna. Waqad fahimnahu minhu. Nah, akhirnya dengan begitu kita bisa memahami makna daripada suatu lafaz dengan sempurna. Watsaniyatu dalalatat tadammuni li'annal juz'a fi dhimnil kulli. Ya. Kemudian selanjutnya disebut dengan dalalah apa? Tadammun li'annal juz'a fi dhimnil kulli. Karena apa? Sebagian itu karena sebagian itu hayawan atau natif faqat, dia apa? Merupakan kandungan daripada makna ini, harus dikoidikan kandungan. Kalau tidak, maknanya seperti apa? Majas. Watsalitsatu dalalatul iltizami li anna al-mafhuma kharijun 'anil makna lazim. Ya. Tamam. Wa qawluhu in bi'aqlin iltuzim. Ada yang mau nanya? Cukup ya? Jelas mencoba ya? Wa qawluhu in bi'aqlin iltuzim wallahu ta'ala a'lam wa nisbatul ilmi ilaihi aslam. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.